Di Lampung. Yang dikenal sebagai lumbung tapioka nasional, sebuah ironi mencolok sedang terjadi. Hamparan lahan subur yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran, kini justru menjadi saksi bisu dari permasalahan yang kompleks. Ironi besar terjadi, gudang-gudang penuh sesak dengan tumpukan karung tapioka, menyimpan hasil panen melimpah. Seharusnya, pemandangan ini menjadi simbol keberhasilan dan kesejahteraan. Tapi petani justru cemas. Di balik panen yang berlimpah, tersembunyi kekhawatiran mendalam tentang masa depan mereka. Tumpukan karung tepung tapioka menjulang tinggi di gudang-gudang, mencapai langit-langit dan memenuhi setiap sudut ruang. Pemandangan ini bukan tanda kemakmuran, melainkan kegelisahan yang menghantui para petani dan pelaku industri tapioka di Lampung. Petani menatap hasil panen melimpah yang tak laku, sebuah ironi pahit yang harus mereka hadapi setiap hari. Kerja keras mereka seolah tak dihargai. Mereka bertanya-tanya mengapa jerih payah mereka tak berharga. Mengapa hasil panen yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi sumber kecemasan. Lampung, penyumbang seperempat produksi singkong nasional, sebuah kontribusi yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Ironisnya, daerah ini justru terjebak krisis penyerapan yang melumpuhkan, menghancurkan harapan para petani dan mengancam keberlangsungan industri tapioka. Stok melimpah ruah, namun pasar lesu dan permintaan menurun drastis, menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan semua pihak. Akibatnya, industri makanan dan pakan, yang menjadi konsumen utama tapioka, mengalami penurunan permintaan yang drastis. Efek domino pun terjadi, sebuah rantai masalah yang saling terkait dan memperburuk situasi. Petani merugi besar, terbebani oleh biaya produksi yang tak sebanding dengan harga jual. Pabrik terancam tutup karena tidak mampu lagi menanggung kerugian operasional. Buruh kehilangan pekerjaan, menambah daftar panjang pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut. Pada Juni 2025, stok tapioka di Lampung mencapai titik nadir, tembus 350.000 ton, sebuah angka yang mencengangkan dan menggambarkan betapa seriusnya masalah ini. Jumlah ini belum termasuk milik petani yang belum terjual, singkong yang masih tertinggal di ladang dan terancam membusuk. Produksi jalan terus, mesin-mesin pabrik terus berputar menghasilkan tapioka. Tapi pintu pasar tertutup rapat, tidak ada yang membeli, sehingga stok terus menumpuk dan masalah semakin pelik. Di balik tumpukan singkong yang menggunung, ada kisah harapan pupus dan impian yang kandas. Masa depan yang tak pasti menghantui para petani, membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa bertahan. Pak Sutimin di Lampung Tengah, salah satu dari sekian banyak petani yang merasakan dampak krisis ini. Ia terpaksa membiarkan singkong membusuk di ladang, sebuah pemandangan yang menyayat hati. Karena harga tak menutup ongkos panen, bahkan untuk sekadar menutupi biaya operasional pun tidak cukup. Ini bukan sekadar data ekonomi, ini adalah potret nyata dari kesulitan yang dihadapi oleh ribuan petani di Lampung. Ini adalah krisis kemanusiaan yang nyata, yang mengancam kesejahteraan keluarga petani dan keberlangsungan hidup mereka. Kenapa stok tapioka melimpah tak terserap pasar? Salah satunya, serbuan produk impor murah dari Thailand dan Vietnam. Industri makanan dan pakan lebih memilih impor demi menekan biaya, meninggalkan produk lokal. Persaingan harga tak sehat ini membuat produsen lokal terpinggirkan di negeri sendiri. Permintaan industri menurun, tapi sisa pasar pun direbut impor. Produsen lokal tak bisa berhenti produksi. Singkong terus datang, tapi menjual pun nyaris mustahil. Gudang penuh jadi simbol kegagalan pasar menyerap hasil dalam negeri. Stok menumpuk bukan karena kualitas buruk, tapi karena pasar dikuasai pemain asing. Bayangkan sebuah pelabuhan di Indonesia, sibuk dengan bongkar muat barang. Di antara tumpukan kontainer terdapat tapioka impor yang siap membanjiri pasar. Harga tapioka impor di pelabuhan Indonesia sangatlah kompetitif. Hanya sekitar Rp6.000 to Rp6.500 per kilogram. Angka ini menjadi daya tarik utama bagi industri pengguna. Ironisnya, harga tersebut jauh di bawah biaya produksi lokal yang mencapai Rp7.500 to Rp8.000. Selisih harga yang signifikan ini menciptakan dilema besar bagi produsen tapioka dalam negeri. Bagi industri pengguna, impor tapioka menawarkan keuntungan instan. Selisih harga ini membuat industri pengguna berhemat miliaran rupiah, meningkatkan margin keuntungan mereka secara signifikan. Namun, di balik keuntungan sesaat itu, tersembunyi dampak yang menghancurkan bagi produsen lokal. Pabrik-pabrik tapioka lokal terancam gulung tikar,
merumahkan ribuan pekerja. Produsen lokal dihadapkan pada pilihan sulit, jual rugi untuk bersaing, atau biarkan produk menumpuk di gudang, menunggu harga yang lebih baik yang mungkin tak kunjung tiba. Jika memilih jual rugi, usaha terancam bangkrut dalam waktu singkat. Keuntungan terus tergerus, modal terkuras, dan mimpi membangun bisnis hancur berantakan. Jika menahan stok, biaya penyimpanan dan risiko kerusakan membengkak. Tapioka yang disimpan terlalu lama bisa berjamur, menurunkan kualitas, dan akhirnya tidak layak jual. Akibatnya, pabrik mengurangi pembelian singkong dari petani lokal, memutus rantai pasokan yang telah lama terjalin. Harga di tingkat petani anjlok drastis, bahkan seringkali di bawah ongkos tanam. Jerih payah mereka selama berbulan-bulan seolah tak dihargai. Petani terjerat utang yang semakin menumpuk, kehilangan semangat untuk menanam singkong di musim berikutnya. Masa depan mereka tampak suram. Produsen lokal harus bersaing dengan negara-negara yang didukung kebijakan efisien dan subsidi besar-besaran dari pemerintah mereka. Sementara di Indonesia, biaya energi dan logistik masih sangat tinggi, membebani biaya produksi secara keseluruhan. Infrastruktur yang belum memadai juga menjadi kendala. Harga jual yang tinggi bukanlah karena keserakahan produsen, tapi karena biaya real produksi yang memang mahal. Mereka berjuang untuk tetap bertahan di tengah tekanan biaya yang tinggi. Tanpa perlindungan yang memadai dari pemerintah, produsen lokal dipaksa bertarung tanpa senjata, menghadapi gempuran produk impor yang lebih murah. Perang harga ini jelas tak seimbang, dan petani singkong menjadi korban pertama, merasakan dampak paling pahit dari persaingan global yang tidak adil. Selain tekanan impor yang cukup signifikan terhadap stabilitas harga singkong, ada faktor lain yang turut memperburuk keadaan. Kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan harga eceran tertinggi atau HET, menjadi salah satu isu krusial. Kebijakan ini, yang awalnya bertujuan untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen, justru seringkali menambah beban yang cukup berat bagi para petani singkong. Mereka merasa tertekan dengan adanya regulasi ini. HET pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi daya beli konsumen, terutama dari fluktuasi harga yang merugikan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengakses singkong dan produk turunannya dengan harga yang terjangkau. Namun, implementasinya seringkali menjadi bumerang bagi petani. Alih-alih memberikan manfaat, HET justru mempersempit ruang gerak mereka dalam menentukan harga jual. Harga jual singkong di tingkat petani menjadi dibatasi oleh regulasi. Ada batasan harga yang tidak boleh dilampaui. Sementara itu, biaya produksi seperti harga pupuk, pestisida, dan biaya operasional lainnya terus mengalami kenaikan. Di sisi lain, pabrik pengolahan singkong diharapkan dapat membeli singkong dari petani dengan harga yang wajar dan menguntungkan. Namun, mereka juga harus bersaing ketat dengan produk impor yang seringkali menawarkan harga yang lebih murah. Persaingan ini semakin menekan margin keuntungan pabrik. Akibatnya, jika harga singkong di tingkat petani terus ditekan, maka petani akan mengalami kerugian yang signifikan. Sebaliknya, jika harga singkong dinaikkan untuk menutupi biaya produksi, produk lokal akan semakin tidak kompetitif di pasaran. Oleh karena itu, kebijakan HET tanpa disertai dengan pengendalian impor yang efektif, hanya akan memperparah situasi yang sudah sulit ini. Ini menciptakan lingkaran setan yang merugikan semua pihak. Pada akhirnya, petani dan produsen pengolahan singkong terjepit di antara dua tekanan. Mereka berjuang di tengah kebijakan yang cenderung kaku dan kurang responsif terhadap dinamika pasar. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya evaluasi yang komprehensif agar kebijakan harga menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Kebijakan tersebut harus berpihak pada kepentingan petani, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sebab, tanpa petani yang sejahtera dan berdaya, industri pengolahan singkong juga tidak akan dapat bertahan dalam jangka panjang. Keduanya saling terkait dan membutuhkan dukungan yang berkelanjutan. Seringkali, data produksi singkong pemerintah tak sinkron dengan realita di lapangan. Pemerintah klaim surplus, tapi pelaku usaha melihat data terlalu tinggi dari kenyataan. Metodologi pendataan yang kurang akurat membuat kebijakan impor jadi salah sasaran. Impor dibuka saat panen raya, harga petani hancur. Sebaliknya, saat butuh spesifikasi tertentu, stok lokal tak selalu tersedia. Sinkronisasi data antara pemerintah, asosiasi, dan petani sangat krusial. Sistem pendataan real-time dan terverifikasi harus segera dibangun. Tanpa data akurat,
Kebijakan hanya tambal sulam, dan petani terus jadi korban. Pengusaha pabrik tapioka di Lampung merasa dipaksa bertarung tak adil melawan produk impor. Mereka minta regulasi impor diperketat, termasuk bea masuk anti-dumping untuk melindungi industri lokal. Proses pengajuan instrumen perlindungan sering lambat, sementara impor terus masuk. Produsen ingin tata niaga yang mewajibkan industri menyerap produk lokal sebelum impor. Verifikasi stok nasional harus jadi syarat izin impor. Dukungan pemerintah dalam efisiensi energi, logistik, dan modernisasi sangat dibutuhkan. Produsen siap berbenah, tapi butuh perlindungan dan iklim usaha kondusif. Tanpa keberpihakan negara, industri lokal akan terus tergerus. Petani singkong, adalah pihak paling lemah dan paling terdampak. Harga anjlok, pendapatan hilang, utang menumpuk, banyak yang membiarkan singkong membusuk di ladang. Ketergantungan pada pabrik membuat posisi tawar petani sangat rendah. Pilihan terbatas, tak bisa simpan lama, tak bisa jual ke pasar tradisional. Hubungan tak seimbang, petani selalu dirugikan saat pasar bergejolak. Kebijakan industri harus utamakan kesejahteraan petani, bukan hanya stabilitas harga. Melindungi petani berarti menjaga ketahanan pangan dan ekonomi desa. Regulasi impor yang longgar membuat pasar lokal kebanjiran tapioka asing. Izin impor sering keluar tanpa verifikasi stok di sentra produksi. Impor masuk saat panen raya, harga petani langsung jatuh. Sistem kuota impor ketat dan transparan harus diterapkan, dengan prioritas penyerapan produk lokal. Pengawasan impor perlu diperkuat agar tak merusak pasar domestik. Regulasi impor harus jadi alat perlindungan industri nasional, bukan sekadar penyedia bahan baku murah. Pintu impor harus dijaga ketat, hanya dibuka saat benar-benar dibutuhkan. Krisis tapioka Lampung adalah cermin masalah tata kelola ekonomi kita. Petani dan produsen lokal kalah di kandang sendiri karena kebijakan tak berpihak. Solusi harus komprehensif, data akurat, regulasi impor ketat, tata niaga yang utamakan produk lokal. Kebijakan harga harus fleksibel dan melindungi petani. Industri juga harus berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan petani sangat penting. Perlindungan dari impor tak adil adalah fondasi utama. Pilihan ada di tangan kita berpihak pada petani, mendukung pengusaha lokal, membangun kedaulatan pangan. Sebagai konsumen, mari cintai produk dalam negeri. Singkong Lampung harus jadi sumber kesejahteraan, bukan ironi nasional.